Jadi jangan cari-cari masalah sama saya, jangan datang gilanya saya ya. Habis acara ini saya datang serbu, kan punya pos di mana saya serbu. Datang gilanya saya ke sana. Ya, Mas Eko sama yang lain. Jangan sampai saya datangi, saya cari tahu di mana markas PWI sini, saya datangi. Jangan sampai datang gilanya saya. Jangan, enggak. Saya nggak mau ada seperti itu. Kita nggak mau cari musuh, biarin mereka datang duluan. Nggak perlu kalian duduk nonton saya yang maju. Tonton, polisi nonton, tentara nonton, saya yang maju. Lihat siapa yang mati, saya atau PWI yang mati. Bilang warga. Saudara-saudara, ada seorang ulama, ada seorang imam, seorang guru yang dimana setiap beliau mau makan roti kering, beliau tidak pernah mau mengunyah roti kering tersebut. Beliau langsung makan itu roti, beliau langsung telan itu roti, beliau tidak kunyah itu roti. Murid-muridnya bertanya, wahai guru, kenapa engkau langsung menelan roti tersebut? Kenapa tidak kau kunyah dulu? Apa jawab beliau? Karena aku menghitung setiap kali aku mengunyah roti itu bisa menghabiskan 25 tasbih, maka daripada waktunya aku habiskan untuk mengunyah roti, lebih baik waktunya aku bacakan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, begitu bermanfaat, begitu bernilai, begitu berharganya waktu bagi para ulama dan orang-orang soleh. Maka tanyakan kepada diri kita, berapa detik, berapa menit, berapa jam, berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun, berapa belas tahun, berapa puluh tahun waktu yang telah engkau sia-siakan, yang telah saya sia-siakan, yang telah kita semua sia-siakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, untuk hal-hal yang tidak berguna. Oleh karenanya saudara-saudara, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya engkau, para ulamanya, para ustadznya, para kiainya, para habaibnya yang sekarang di mana di saat negara sedang kacau-kacaunya, di saat pemimpin banyak yang zalim, engkau para ulama, engkau para ustadz, engkau para kiai, engkau para habaib, engkau lebih memilih diam daripada membela rakyat, daripada membela masyarakat, daripada membela bangsa. Kenapa? Banyak ustadz, para kiai, para habaib, mereka jadi penjilat-penjilat pejabat. Sudah dikatakan bahwa saja fasadur ra'iyah, satu bangsa, satu rakyat, satu masyarakat, satu negara itu rusak karena bifasadil muluk, rusaknya para raja, rusaknya para pemerintahnya, rusaknya penguasa. Rakyat rusak karena pemerintah rusak. Nah, sedangkan fasadul umara, pemerintah itu rusak bifasadil ulama karena rusaknya para ulama. Kenapa? Karena banyak para ulama-ulama yang diam, bahkan bukan hanya diam, mereka alimun alladzi yaj'alu ilmahu tabi'an ra'il muluk. Mereka ulama menjadikan ilmunya untuk mengikuti kemauan para penguasa. Penguasa mau mereka pakai Bapak mereka pakai dalil. Gimana caranya? Mereka tahu ini haram, tapi mereka mencari-cari dalil untuk membenarkan yang salah, untuk bikin hal-hal yang tidak benar menjadi benar, membikin hal-hal yang batil menjadi hak. Nah, ini ulama-ulama seperti ini, mereka yang mencari ridha manusia, mereka menjadi penjilat-penjilat pejabat. Mereka harus lebih dulu pada di tahun yang baru ini harus lebih dulu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah, takutlah kepada Allah. Bukankah kenapa engkau lalai daripada hadis afdalul jihad, jihad yang paling utama, jihad yang paling baik, jihad yang paling bagus itu bukan membawa senjata, bukan mengangkat senjata saudara-saudara, tetapi jihad yang paling utama. Apa itu jihad yang paling utama? Afdalul jihad
kalimatu haqqin inda sultanin jair, yaitu menyampaikan kalimat yang benar, menyampaikan yang benar itu benar, yang salah itu salah di hadapan para pejabat-pejabat yang zalim. Oleh karenanya saya sampaikan, saya Bahar bin Smith, siapapun presidennya sampai detik ini, presidennya yaitu Prabowo Subianto menjadi presiden, saya tidak akan pernah tunduk kepada kezaliman. Saya tidak akan pernah tunduk kepada ketidakadilan. Dari zaman dulu, siapapun pejabatnya, siapapun Kapolrinya, siapapun Panglima TNI-nya, demi bangsa, demi rakyat, jangankan di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya, tumpah untuk bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Murah, saudara-saudara. Oleh karenanya banyak ketidakalian yang terjadi. Ada anak di NTT bunuh diri hanya gara-gara tidak punya uang untuk beli buku, saudara-saudara. Bukankah yang akan bertanggung jawab pemimpinnya? Ketika ada 3 tentara nasional Indonesia yang dibom, tetapi presidennya diem, takut. Presidennya tidak mau mengutus. Harusnya kan jadi presiden, jadi pejabat, ya, ketua seluruh yang mewakili bangsa dan rakyat Indonesia, sebagai presiden harusnya ngomong. Itu yang mau bilang warga. Acara sudah selesai, mari kita pulang semuanya. Ayo, pulang semuanya. Ayo. Pasukan PWILS, acara selamatan sudah selesai. Mari kita mundur. Kita tunggu di sini memastikan acara selesai, ya, acara diberhentikan. Kita tunggu. Kita juga sama warga Indonesia yang berjumpa dengan Kiping. Ya, di depan ini juga saudara-saudara kita, walaupun dia Kiping, tapi karena ketidaktahuannya, ya, sehingga masih jadi Kiping, masih jadi congos. Tenang, ya. Satu suara, satu-satu yang ngomong. Pada prinsipnya kita menolak Habib Bidi naik panggung. Dan saat ini Bidi dinyatakan sudah turun panggung. Siap. Salaman, Bu. Ya. Saya mau memastikan. Di sini kita cinta damai, jangan sampai mau. Siap. Damai kita warga Indonesia. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Merdeka. Kita mundur, ini jangan berantem sama warga. Ini sederek kita mundur. Pribumi sederek. Dan kita sama warga tidak akan berantem. Boten. Siap, biar panglimanya bicara. Panglima. Pokoknya dipastikan turun. Panglima, pastikan turun. Untuk pasukan Laskar Sabilillah, saya sebagai komandan Laskar Sabilillah Pusat. Siap. Oke, kita boleh bersemangat. Tapi kita lihat, jangan lihat itunya juga, tapi lihat ini. Ini saudara kita juga. Satu darah. Betul. Siap. Tapi pesan kami, jangan sampai kalian mau dijajah. Betul. Jajah ideologi, dijajah segalanya sampean. Kanjeng Nabi akan ambil Habib. Habib kasih jalan. Awas, ini saudara kita. Makannya nasi bareng, lahirnya di Jawa bareng. Ya, dulunya Ki Ageng Selo juga mungkin ada di sini. Maaf ngomong, ya. Jangan terpancing. Kalau emosi kita. Banyak korban kita oleh FPI kan, dibacok-bacok di apa. Tapi kita tetap jaga NKRI, ini orang kita. Harga mati. Mudah-mudahan ke depannya, maaf ngomong,
beliau juga sadar. Amin. Untuk menjaga ketuhanan NKRI. Jangan sampai diobok-obok oleh Dobolowi itu. Foto newang di Maaf, saya orang Habib Lutfi dulu, jadi saya paham. Ring 1. Tahun saya Ring 1. Maaf ya. Lutfi Biar tahu. Jadi saya bukan provokasi. Paham ngomong. Oke. Siap. Sekali lagi tahan. Siap. Hargai juga ada Bapak aparat di sini. Siap. Maaf. Oke. Bapak alas dikedepankan adab. Siap. Di kepala kita ada Wali Songo. Alas. Siap. Di kepala kita ada Wali Songo. Siap. Ingat itu. Siap. Oke. Salam satu komando. Mantap, kita bukannya takut. Sudah berhenti. Dipastikan. Maaf dan. Ini kita sudah di sini juga. Ada selentingan. Sama FJI. Maaf, ada selentingan di kita. Ya. Nyuwun sebenarnya ingkang kata. Berapa mundur? Santai dulu. Pastikan ini selesai yang mediasi. Dipastikan. Yang dipastikan depan. Jaga jarak. Oke. Mundur 5 meter. Mundur 5 meter aja. Sadar. Jaga jarak. Ayo saudara-saudara. Kita mundur teratur. Mundur jaga jarak, jangan saling menghasut. Siap. Dedin sudah turun. Alhamdulillah. Ngapunten. Amit. Oh iya. Sano. Ini masih selawatan. Santai, Mas. Warga kita datang dengan damai. Warga kita datang dengan damai. Warga kita datang dengan damai. Aksi damai. Peace. Instruksi dari PCN Bongkar jelas. Mas ini dari mana Mas? Dari PWI pusat. Jangan gerak dulu loh ya. Ayo Bilbar. Ya kena saya juga kasih Mas. Jangan. Aku disapu. Pak Babi bisa dicek di live dan streamingnya itu. Ke sana kalau tinggalan penjelasan karo pemuda sini Kak. Maksudnya Pak Babi. Oke. Kita tunggu. Obat-obat enggak. Oke. Sabar dulu. Mohon maaf ya ini warga. Kocok-kocok dari warga. Kesuan suara tau lagu kok. Kalau tensinya ada dulur, Kepolisian tolong yang di atas panggung dikoordinir. Manggung no. Lagi live sono. Sono live. Padang
retroaktifnya Pak Dan. Wih, kawanku. Ini kabut sih. Jangan jadi penggali. Monggo, ayo. Silakan yang merasa PWI mundur aja, mundur PWI mundur. Kita ke sana untuk koordinasi dengan Pak Kapolres. Namun ini kan pengajian juga belum selesai. Itu kan pengajian. Ya. Karena kalau pengajian kan nggak ada hubungannya sama itu. Enggak. Nah, ya itu. Ada hubungannya, sama-sama diundang. Iya. Hubungannya yang sama dengan tujuan nggak ada. Ini tujuan saya akan nyari bidin ini. Nanti langsung ke sana. Bukan. Nyari bidin aja Panglima. Bocorin aja mobil. Atau diskon dan lupa yang ngapun tuh ya. Penggunaan lalang. Lo berjuang lo, enggak mesti lupa. Izin pasukan saya tarik mundur. Terima kasih banyak. Bikin kok. Jenengan Pak Pahlawan niku kula hormati jenengan. Pahlawan jenengan. Sejak saya sama Pak polisi ini dibela di Polsek. Insya Allah masih mantap. Kita fasilitasi, kita kasih tempat. Ya, betul. Ini pelanggar sila kelima ini dah. Pelanggar sila kelima dah. Ini ya. FPI sudah dibubarkan. Enggak Dan. Ini tadi infonya kurang sasaran. Gitu. Soalnya gini, Dari pihak Kuramil itu katanya juga turun saya 8 PPI. Bawa sepeda motor, bawa sekalian. Enak tenang komandan yang Orang kan ini aku toh. maksudnya apa mau motor deh Ini ngalah. Sampai bukan lo. Ini tolong ya sampai. Ini. Ayo Gus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas. ya. Ini dengan Bapak siapa atau Mas Dengan siapa? Gagak Ireng. Gagak Ireng. Oke, terkait tentang masalah pergerakan PWI LS dari berbagai tempat yang kumpul di Grobogan ini konsepnya gimana Pak Gagak Ireng? Pada intinya setiap kita penolakan Habib itu tidak pernah gagal. Kalau ini ya silahkan manggung, tapi untuk hari ini Bidin tetap turun. Turun ya. Dikarenakan apa? Bidin itu mengaku-ngaku cucu Nabi juga kan. Iya. Ya, untuk PWI sendiri tetap PWI tetap maju terus. Bidin harus turun. Gimana kekompakan dari teman-teman PWI LS? Untuk kekompakan PWI LS tetap kompak jaya terus. Nah, oke, terkait tentang ini katanya mau bentrok dengan FPI. FPI gimana nih FPI? Datang nggak nih? FPI tidak ada. Nggak ada berani datang ya? Tidak ada berani datang, satupun tidak ada. Info dari polisi itu tidak ada yang namanya FPI. Ternyata di lokasi sini tidak ada FPI sama sekali. Sama sekali. Ya. Iya. Jadi ini acaranya untuk pergerakan teman-teman PWI kompak untuk tetap menolak Pak Alwi ya. Tetap untuk menolak Pak Alwi selamanya kalau belum rongkat. Oke. Dari pesan dari PWI Kabupaten Grobogan. Oke. Pesan-pesan untuk teman-teman PWI dan masyarakat secara umum terkait tentang Pak Alwi. Ya harus cepat-cepat sadar, yang belum sadar cepat sadar. Itu. Dan teman-teman PWI gimana pesan-pesannya untuk teman-teman PWI? Tetap semangat, jangan berhenti untuk berjuang. Oke. Merungkatkan Habib, gitu. Dan oke. Terima kasih Bapak Gagak Ireng, semoga sukses dan terus berjuang tanpa lelah. Amin. Oke. Siap. Bahwa Rizik Syihab itu mengklaim bahwa dia kaum Alwi ini yang telah mensyiarkan agama Islam di Kalimantan, di Sumatera, di pulau-pulau yang lain. Bahkan sampai dia mengklaim bahwa Wali Songo itu adalah dari Pak Alwi juga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang beberapa Ba'alwi dan khususnya saudara Rizik Syihab ini memang sering sekali memalsukan sejarah dengan narasi-narasi yang seperti itu. Ya, katanya yang paling berperan dan mendakwa Islam yang ada di Kalimantan, di Sulawesi, di Palembang, di Jawa itu katanya Ba'alwi. Itu yang pembelokan sejarah. Kalian jangan percaya itu. Ba'alwi datang abad ke-19, paling tua abad ke-18. Menurut Profesor Dr. Agus Sunyoto itu tahun 1832 dan yang mendatangkan semua Belanda. Makanya Ba'alwi dari Yaman itu didatangkan oleh Belanda pada waktu zamannya Belanda. Masalah Islam di Nusantara, sebelum ada Ba'alwi, Indonesia sudah Islam. Ini kalian bangsa Indonesia harus tahu. Palembang sudah Islam, Kalimantan sudah Islam, Sulawesi sudah Islam. Jadi bukan mereka yang mengislamkan. Kalau seandainya mereka ikut serta-merta membuat madrasah dan apa nasihat di masjid, kalau itu semua juga sama, banyak yang melakukan. Yang penting Anda jangan mengklaim kalau tanpa Ba'alwi Indonesia tidak akan Islam, Palembang, Kalimantan tidak akan Islam. Ini sama juga menghina reputasi ulama-ulama Kalimantan, menghina reputasi ulama-ulama Sulawesi, menghina reputasi ulama Palembang. Yang namanya Palembang itu masuk Islam sejak kapan? Anda harus tahu dalam sejarah, buka sejarahnya. Abad ke-7, abad ke-8 Masehi, abad ke-1 Hijriah, zamannya Khulafaur Rasyidin, itu Palembang sudah mengenal Islam. Abad ke-7, coba kalau seumpama Ba'alwi datang tuh abad ke-19. Dari 7 ke 19 berapa ratus tahun? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hampir 1000 tahun. Hampir 1000 tahun Ba'alwi baru datang ketika zamannya Belanda. Dan itu didatangkan oleh Belanda. Itu mohon maaf. Palembang sudah mengenal Islam. Kesultanan Palembang itu didirikan itu adalah tahun 1659. 1659 ketika seumpama Ba'alwi itu datangnya abad ke-19, dari abad ke-17 ke 19, 200 tahun sebelum Ba'alwi datang, belum ada itu Yaman. Belum ada orang Islam nggak kenal sama Yaman. Tapi mereka sudah mengenal Islam 200 tahun, sudah bisa mendirikan Kesultanan Palembang, yaitu adalah Syarif Abdurrahman. Yang disebutnya juga apa? Disebutnya adalah Kimas Hindi Arya Kusuma. Ini adalah merupakan cikal bakal daripada kekuatan Islam ada di Palembang. Kesultanannya saja didirikan sebelum Ba'alwi datang. Apalagi kalau sejarah Islam dari dulu, abad ke-7, ke-8 Masehi. Abad ke-1 Hijriah, zaman Khulafaur Rasyidin, belum ada Yaman, belum ada Palembang, belum ada Yaman, belum ada Ba'alwi. Karena Belandanya juga belum datang. Kan Belanda datang abad ke-14 sampai ke-15. Jadi omongan saudara Rizik yang ini ngaco dia saudara benar. Ini membodohi masyarakat Indonesia dan menjatuhkan reputasi ulama-ulama Palembang. Kalian tahu yang namanya saudara-saudara, yang namanya Kalimantan, masuk Islam Kalimantan, mengenal Islam abad ke-13 Masehi. Ba'alwi abad ke-19, abad ke-18. Dari mulai Kesultanan Banjar yang ada di Kalimantan Selatan, dengan sultannya adalah Pangeran Suryansyah, yang disebutnya juga Raden Samudra. Ratu Samudra. Itu tahun berapa? 1526, abad ke-16. Dari abad ke-16 ke abad 19 berapa tahun itu? 300 tahun sebelum Ba'alwi datang. Orang Kalimantan belum kenal itu Ba'alwi, belum kenal itu Yaman. Itu sudah bisa mendirikan kerajaan. Apalagi kenal Islam. Apalagi kenal Islam sebelumnya. Abad ke-13 sudah masuk Islam. Yang mengislamkan siapa? Orang Arab, orang Persia, orang Melayu, orang-orang Sulawesi. Bahkan di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur, itu banyak pengaruh. Kalimantan Barat juga, yang namanya Sambas, Pontianak, itu banyak pengaruh daripada ulama-ulama Padang, Sumatera Barat, Minangkabau. Bukan Ba'alwi, bukan dari Yaman. Ya. Kesultanan Pontianak yang disebut
Abdurrahman Al-Ghadri itu didirikan tahun berapa? 1771, abad ke-18. Jauh setelah kesultanan di Kalimantan terbentuk. Apalagi ada di dalam sejarah, katanya saya pernah mendengar bahwa sini ada kong kali kong dengan Belanda, sehingga dapat sultannya mendapatkan penghargaan dari Belanda. Sementara yang ada di Palembang, kerajaan Islam dihancurkan, di Sulawesi dihancurkan, di Lampung dihancurkan, di Jawa dihancurkan. Kok kenapa ini kok Al-Ghadri tidak dihancurkan, malah mendapatkan piagam? Maka disinilah Profesor Dr. Anhar Gonggong tidak setuju ketika Sultan dari Kesultanan Al-Ghadri itu jadi pahlawan, karena ini adalah kong kali kongnya dengan Belanda. Jadi kesultannya itu didirikan abad ke-18 tahun 1771 itu juga bermasalah. Sementara yang namanya Kalimantan sudah mulai abad ke-13 sudah kemasukan Islam dari orang Melayu, dari orang Persia, pengaruh daripada India, pengaruh daripada Cina. Justru orang Cina di sini dan orang India, orang Arab, Persia ini banyak mempengaruhi. Dan orang Arab dan Ba'alwi itu menurut genetika bukan Arab. Kata orang Yamannya juga mengatakan mereka juga di Yaman pendatang. Jadi Ba'alwi tidak bisa mengatasnamakan Yaman karena bukan orang Yaman. Di Yamannya juga bermasalah dengan orang Arab Yaman asli. Lah di sini. Jadi sama sekali itu tidak benar. Sulawesi, siapa Sulawesi? Kerajaan Guatalo, Sultannya Sultan Alauddin, pertama kali berdiri 1605 masuk Islam. 1605, abad ke-16 abad ke-17. Jauh sebelum Ba'alwi datang sudah membuat kesultanan. Adapun Sulawesi masuk Islam, kenal Islam abad ke-13. Coba dari 13 dihitung. Sampai 19 berapa tahun? 600 tahun sebelum Ba'alwi datang, mereka sudah mengenal Islam, sudah menciptakan para ulama-ulama besar. Di Sambas ada Syekh Khotib Sambas, ya kan? Di Minangkabau Imam Ahmad Khotib bin Abdul Latif Al-Minangkabawi, Syekh Burhanuddin As-Sumatrani. Para ulama-ulama di Melayu ini yang mengislamkan di Sulawesi. Di Sulawesi ya mengislamkan yang ada di Kalimantan. Terus itu Arab, Persia, sebagian Melayu dan sebagian daripada apa namanya India dan Cina. Itu sejarahnya itu. Jadi maka dari itu keberataannya Rizik Syihab jelas nggak benar ini. Ini pembodohan terhadap masyarakat dan ini harus diluruskan. Wali Songo itu bukan Ba'alwi. Sudah terbukti kalau seumpama Anda pengen lihat di Kiai Salim di Cilacap itu ada manuskripnya semua lengkap itu. Masuk manuskrip tua abad ke-15. Sunan Ampel. Itu di situ dijelaskan dan ternyata manuskrip yang tua di Cirebon pun sama. Bukan Ba'alwi. Iki wong ngeyel terus. Ora ki wong ora bakal mandek kecuali cangkeme kudu sumpel dari lemah gitu. Ya, maka dari itu begitu seperti apa namanya membodohi masa. Benar Pak Presiden Gus. Ya. Suruh pulang ke Yaman. Lah itu. Nanti di Yaman pun suruh pulang ke asalnya juga. Lah, jadi genetika mereka itu bukan Arab. Mereka itu adalah Yahudi Askenazi dari Eropa. Itu menurut data ilmiah. Dan kita juga kalau mereka baik nggak jadi masalah gitu, tidak membedakan antara Arab dan Yahudi itu. Kalau Islam yang penting akhlak. Ya, tapi yang namanya genetika ini jangan kalian ingkari. Kalau orang Jawa ya udah ngaku orang Jawa. Jangan mentang-mentang hidup di Saudi Arabia pakai udeng-udeng nggak ngaku orang Jawa. Orang Jawa, orang Sunda, orang Melayu saya orang Melayu gitu aja. Kan gitu. Kita juga tidak jadi masalah. Ini jadi Wali Songo itu bukan Ba'alwi. Yang nulis Wali Songo itu Ba'alwi itu adalah Van der Berg yang dinukil di dalam kitab Syamsul Zahira. Itu Van der Berg seorang orientalis dan kalian bisa baca kitabnya Dr. Abdullah bin Saleh Asy-Syarafi Al-Hadrami dari Hadramaut, profesor dari Yaman Selatan, pakar sejarah dari Yaman Selatan di mana Ba'alwi itu ada, mengatakan bahwasannya sejarah Hadramaut pun dihancurkan oleh golongan orientalis termasuk yang mencantumkan nama Ubaidillah. Itu ternyata dalam sejarahnya enggak ada, tapi itu golongan orang orientalis. Jadi sama pembelokan sejarah. Nah ini kadang-kadang saudara Rizik Syihab pengennya apa? Ya, kemudian masalah yang berkaitan dengan apa? Pelecehan. Tolonglah sampean itu ya kepada Pak Rizik Syihab. Jangan suka melecehkan negara kami lah.
Sampean udah hidup enak di sini dan sampean bisa berkarir di sini, hidup yang tenang di sini. Nggak usah melecehkan lah, nggak usah melecehkan apa namanya Pak Presiden atau Mama Jenderal siapa dengan kata-kata yang tidak senonoh. Apalagi sampean mengatakan menjulukannya ini monyet, ini monyet, ini monyet. Kalau semuanya monyet, andanya siapa? Imam. Anda ini kadang-kadang mulutnya, kadang-kadang Anda itu mulutnya kurang ajar. Ini nggak akan berhenti kecuali kalau disumpel pakai tanah itu. Makanya tolonglah yang sopan. Kami bersedia menerima Anda asar, jaga itu. Sopan santun. Jangan sampai kemudian mengadu domba memprovokasi masyarakat. Seolah-olah seperti jangan. Sebab apa? Maka kita ini sebagai PWI siap berjuang untuk Indonesia. Berjuang untuk bangsa. Karena golongan orang-orang semacam disisikan itu. Sepertinya itu ada yang ngopeni. Ada yang ngopeni nih. Ini yang ngopeni ini juga kurang ajar. Maka dari itu apapun alasannya, ketika tujuannya menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia, maka kita PWI Laskar Sabila siap berjuang untuk bangsa. Siap berjuang untuk negara. Siap berjuang untuk pemerintah yang sah. Jangan sampai Indonesia ini hancur gara-gara orang semacam itu. Dan saya minta kepada Pak Presiden, jangan diam. Dan jangan takut. Kami ada di belakang kalian semua. Untuk bangsa negara. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pelita yang dirahmati Allah ya, keseluruhan video sudah kita simak bareng-bareng ya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah kita tonton dan kita bisa menjadikan sebuah pelajaran, entah itu dalam hidup kita, entah dalam kegiatan kita sehari-hari, bahkan dalam bertutur kata. Banyak orang terkeliru ketika menanggapi sebuah video, banyak orang terkeliru ketika melihat ya, entah itu antara suka dan tidak suka yang namanya ketika menonton video itu pastinya sumber-sumber berita yang mungkin ada yang pro, ada yang kontra, yang namanya berita yang pasti yaitu tadi ada pro dan kontranya. Dan di sini kita tekankan apabila kita kontra ketika memberikan sebuah argumen, sekali lagi ketika kita berdiskusi itu harusnya menyatukan misi, biar apa ya, persatuan dan kesatuan kita itu tetap terjaga, sahabat Pelita ya. Banyak dari kalangan kita itu ya, sekali lagi ketika pro dan kontra, yang kontranya itu karena mungkin kurang suka, yang ketika pro itu janganlah memandang atau melihat sesuatu dari kacamata Anda sendiri dan memaksakan kehendak ketika memberikan sebuah argumen. Orang ketika mencintai membabi buta itu semua yang mungkin keluar dari apa yang sudah disampaikan. Mungkin ada sosok yang mungkin dicintai ya dalam video ini. Satu contoh lah, orang-orang yang mungkin selalu memberikan ceramah dan lain sebagainya. Dan orang itu kebetulan merupakan idola ya, junjungan lah katakanlah ya, seperti itu. Sehingga apapun yang keluar dari mulutnya ataupun ucapan-ucapannya itu selalu dibenarkan, walaupun kadangkala itu ada unsur yang mungkin kesalahan ya dalam memberikan wejangan, memberikan tausiah dan lain sebagainya. Jadi tekankan ketika melihat sesuatu ataupun mendengarkan sesuatu itu, lihat, dengarkan apa yang dibicarakan, bukan lihatlah siapa yang berbicara. Karena ada kerancuan ketika kita melihat siapa yang berbicara, pastinya begitu. Karena di kalangan kita itu ketika melihat ketika ada orang yang memberikan sebuah nasihat ataupun sebuah petunjuk, pasti akan dilihat siapa orangnya, bukan apa yang dinasihatkan. Inilah ya, sekali lagi yang ditekankan, jangan melihat sosok, tetapi dengarkan apa yang disampaikan. Walaupun sosok itu mungkin ya dalam pandangan kita itu merupakan seorang yang alim, yang mungkin ya dalam kacamata kita itu tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi apabila memberikan statement ataupun nasihat ada unsur kekeliruan, langsung katakan oh salah. Bukan begitu ya, walaupun kita meminta nasihat, tetapi apabila nasihat itu malah menjerumuskan, kita pun bisa menolaknya, sahabat Pelita ya. Karena dalam
diri kita itu harus bisa berpikir secara nalar, sahabat pelita ya. Dan tentunya banyak dari kalangan-kalangan kita itu selalu yang mungkin dalam ranahnya dianggap sebagai alim ulama dan lain sebagainya, tetapi dalam konteksnya itu selalu membuat keonaran, entah itu memprovokasi jamaahnya untuk tidak setuju dengan pemerintahnya dan lain sebagainya. Kan banyak seperti itu ya, mengajak mengadu domba antar sesama. Dari sinilah kita harus paham, harus jeli dan bisa mengkoreksi apa yang harus kita sortir ya, apa yang harus kita simak ya. Jadi buat sahabat pelita yang dirahmati Allah, gunakan akal pikiran yang waras biar apa? Biar tidak konslet. Terima kasih sudah klik video ini, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa di like, di share sebanyak-banyaknya, dan tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Di akhir video sekali lagi izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga apabila ada unsur kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati Anda, karena yang namanya orang itu ketika memberikan ucapan, memberikan salam itu mungkin ada yang terkeliru. Jadi sekali lagi izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga. Di akhir video, terima kasih dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.